Oke, temen-temen, gue hari ini mau ngobrolin soal swasembada pangan. Dan jujur aja, gue masih agak rancu sama topik ini karena gue sempat denger statement kalau cadangan beras kita itu lagi aman, tapi harganya bikin nangis. Jujur aja ya, proyek food estate sering banget dikritik cuma jadi ajang besar-besaran buat nguntungin korporasi gede, tapi korbanin petani lokal. Dari zaman Belanda sampai proyek Merauke 2010, polanya mirip. Ambisinya selangit tapi sering banget mentok di lapangan. Kenapa? Karena kita maksa. Alam tuh harus nurutin ego. Tanah gambut dipaksa jadi sawah. Hutan adat menjadi sumber pangan lokal tuh dibabat habis jadi tanaman monokultur. Sampai ekosistem alami yang harusnya bisa nahan banjir dibabat habis. Gersang jadinya. Oke, gue tahu lu skeptis. Lah, pemerintah mah paling cuma buat bagi-bagi proyek doang. Tapi sebentar. Karena klaim mereka adalah mereka mau pakai data, nggak cuma pakai otot. Let's dive in. Kapuas panen padi tembus 5,2 ton karena mereka pakai sistem smart farming. Jadi alat ini tuh kayak ngasih tahu kalau si tanahnya tuh lagi butuh air, haus gitu ya, atau lagi butuh nutrisi, butuh pupuk gitu. Dan bisa ngirim notifikasi ke HP-nya si petani. Itu udah nggak ada lagi tuh cerita pupuknya kurang atau kelebihan gitu ya. Atau mungkin tanamannya mati keringan gitu. Karena semua takarannya itu udah presisi banget dihitungnya sama teknologi. Jadi mulai dari pengairan otomatis, terus pemetaan lewat satelit, terus prediksi cuaca, everything you need buat pertanian lah, itu semua ada di layar HP-nya si Pak Petani itu. Menurut gua pemerintah bikin brigade pangan itu supaya generasi muda sekarang itu jadi spearhead-nya dari pilot project ini. Tugasnya itu bukan lagi cuma macul di bawah terik matahari, tapi juga kontrol drone supaya bisa nyebar benih, bisa nyemprot pupuk dari udara, biar produksinya tuh lebih masif gitu loh. Dan ini menariknya ya, kayak main ditawarin tuh bukan kerja rodi, tapi agripreneurship yang denger-denger katanya pendapatannya tuh bisa belasan juta per bulan. Terus pertanyaan gue begini, siapa yang nggak mau jadi petani kalau alatnya udah secanggih ini dan cuannya udah segede ini? Di sini nih paradoksnya nih. Cuma sawah jutaan hektar di pelosok Papua, Kalimantan. Kalau yang di depan mata, terutama di pinggiran kota, sawah-sawahnya tuh hilang kemakan beton. Makanya isu LSD atau lahan sawah yang dilindungi itu lagi panas banget. Simpelnya sih gini ya. Pemerintah itu lagi nyari lahan-lahan sawah yang subur, terus digembok statusnya. Jadi nanti hukumnya tuh haram gitu buat diubah jadi ruko, jadi perumahan, jadi pabrik. Tapi realita di lapangannya ya. Dan ini letak plot twistnya nih. Semakin dekat ke kota, lahan-lahan itu akan semakin gila-gilaan harganya. Nah, bayangin gini. Petani nih punya lahan sawah di lokasi strategis gitu. Terus ditawarin sama pengembang miliaran rupiah. Tapi di sisi lain, tanahnya tuh nggak bisa dijual karena sama pemerintah udah digembok jadi LSD. Makanya banyak banget para pengembang tuh udah gerah sama aturan baru ini karena mereka ngerasa proyek gua kok jadi ketahan. Ini kan ngehambat ekonomi. Dan ini menurut gua ya, kita emang butuh pergerakan ekonomi. Tapi investasi buat isi piring kita itu sama-sama pentingnya. Karena secanggih-canggihnya perkembangan zaman, kita tetap nggak bisa makan semen kan. Gue mau ngomongin cuannya nih. Main-main ya. 210 triliun rupiah. APBN 2026 yang dialokasikan khusus untuk ketahanan pangan. Ingat ya guys, APBN nih. Ini duit pajak dari hasil keringat lo. Duit segede itu dipakai buat subsidi pupuk, bagi-bagi benih, ngebangun bendungan, sampai ngedanain mega proyek cetak sawah baru. Pertanyaan gue gini,
bakal nyampe nggak nih ke piring kita? Jadi stabil nggak nih harga pangannya? Atau malah nanti dijadiin buat dana mega proyek yang mangkrak lagi? Teman-teman, ada organisasi non-pemerintah namanya Pantau Gambut. Mereka nih udah ngasih lampu kuning. Jadi gini, jadi lahan-lahan food estate atau swasembada pangan itu dibangun di atas lahan gambut. Lahan gambut itu aslinya basah, kayak sponge gitu. Karena fungsi alaminya itu buat nyimpen air sama ngunci karbon. Begitu lahan ini dibuka massal buat dicetak sawah, pemerintah tuh harus melakukan kanalisasi besar-besaran buat ngeringin airnya supaya padinya tuh bisa tumbuh. Tapi side effect-nya, kalau airnya habis, tanah ini tuh jadi kering kerontang, rapuh banget. Dalam kondisi gersang, kena percikan api dikit aja, atau suhu panas ekstrim, ini bisa jadi kebakaran hutan dan lahan. Yang matiin apinya tuh susah banget. Karena kalau swasembada pangan 2029 ini terus dibikin di lahan gambut, ya mungkin kita bisa kenyang. Tapi lu ngap-ngapan, karena harus ngirup asap kebakaran hutan dan lahan. Jadi menurut lu gimana? 210 triliun. Mungkin nggak ini bakal sukses? Discuss. See you guys next video.